Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Thalab talibat MKW kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di mapel akidah ini dan langsung saja sekarang kita sampai di pelajaran ke-17 ya. Dengan judul ya, masih lanjutan bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah, setelah kita kemarin ya membahas tentang hadits Mu'adz bin Jabal ya, yang beliau diutus ke Yaman ya, kisah beliau diutus di Yaman ya, yang mana Rasul memerintahkan untuk berdakwah itu dimulai dengan tauhid. Nah, maka kita lanjutkan ya. Lanjutkan setelahnya kisah Ali bin Abi Thalib ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat mengetahui keutamaan berdakwah kepada Islam. Lalu yang kedua, murid dapat menentukan pahala berdakwah kepada Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat mengambil pelajaran dari semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. Berlomba dalam mendapatkan kebaikan. Nah, kita baca ya dalilnya pada bab ini. Walahuma dan diriwayatkan ya oleh mereka berdua, yang dimaksud ya adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. An Sahl ibni Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khaybar ya, hari di mana terjadi di situ perang Khaybar. Nah, Rasul bersabda, kurung buka, la u'tiyanna rayata ghadan, sungguh aku akan benar-benar memberikan rayah. Rayah itu artinya adalah bendera pasukan ya. Kalau mau perang ya, kan bawa bendera ya, sebagai tanda menang ya, sebagai tanda pasukan, dan itu ya harus dijaga terus, harus apa ya, sebagai ciri kalau pasukannya masih eksis ya, masih terus berperang, bendera itu tidak boleh sampai jatuh. Nah, maka Rasul mengatakan sungguh aku benar-benar ya, ini ada nun taukid takilah namanya, ini adalah untuk taukid juga. Jadi Rasul ini bersumpah, sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera perang ini, bendera pasukan ini besok, godan besok, rajulan, kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulahu, yang laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintai laki-laki ini dan Rasulnya demikian pula mencintai si laki-laki ini. Masya Allah. Jadi orang ini orang yang sangat utama ya, disifati dengan dua sifat sekaligus. Orang ini mencintai Allah dan Rasul, demikian pula Allah dan Rasul mencintai orang ini ya. Lalu Rasul melanjutkan, yaftahullahu ala yadaihi, yang Allah yaftahullahu ala yadaihi, lihat kosakata artinya Allah akan memberikan kemenangan dengan kepemimpinannya ini ya. Maka ini merupakan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan ya. Jadi Rasul mengatakan di sini ya, nah, Rasul mengabarkan besok itu pasukan akan menang ya. Ini termasuk kabar ya, wahyu, yang tidak mungkin Rasul SAW mengatakan seperti ini tanpa wahyu ya. Jadi Rasul menambahkan yang Allah akan membuat pasukan ini menang ya, dengan kepemimpinannya ya. Paham ya? Nah, fabatan nasu yadukuna lailatahum ya. Maka kemudian manusia batayabitu ya, artinya itu menginap ya, bermalam. Maka manusia pun bermalam di malam itu, yadukuna lailatahum ya. Yadukuna ay yakhuduna, artinya adalah yakhudun ya, berdialog, ngobrol ya, membahas.
Maka manusia itu bermalam hari ya menginap dalam keadaan membahas, saling diskusi. Di malam mereka itu ayyuhum yu'toha, siapa di antara mereka yang akan diberi hanya kembali kepada royah. Siapa yang akan diberi bendera itu. Nah, falamma asbahu, ya, jadi malamnya mereka ngobrol siapa yang akan diberi bendera ini ya besok begitu. Nah, ketika esok harinya, ghadau ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Setiap dari mereka, setiap dari sahabat yang ada ya, dan mendengar apa yang Rasul katakan tadi malam itu, mereka berharap untuk diberi bendera tersebut. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Umar ibnul Khattab itu mengatakan ketika pagi ini, ya pagi ketika peristiwa menunggu siapa yang diberi bendera ini, Umar mengatakan, demi Allah, tidaklah aku pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pagi ini, kecuali saat mau diberi bendera ini. Ya. Kenapa? Kata Umar, bukan karena pengen jadi pemimpinnya, tetapi karena ingin mendapatkan sifat ini tadi. Karena orang yang akan diberi bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang ini. Jadi orang ini orang yang sangat istimewa, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, distempel oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kecintaannya. Kalau orang ini dipastikan dicintai Allah dan Rasulnya, maka mereka sangat bersemangat untuk ya mendatangi Rasul siapa yang diberi bendera itu. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Aina Ali bin Abi Thalib. Ya. Rasul bertanya ini, di mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Fakila, maka dijawab, dikatakan kepada beliau, huwa yashtaki ainaihi. Ya. Beliau yashtaki, sakit, mengeluh, sebenarnya yashtaki itu. Beliau mengeluh sakit pada kedua matanya. Fa'arsalu ilaihi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat kepada Ali untuk jemput Ali. Fa'utiya bihi, lalu dibawalah Ali. Ali dibawa ke hadapan Rasul. Lalu apa yang terjadi? Fabasoko fi ainaihi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya meludahi kedua matanya Ali. Ya. Tapi disebutkan oleh para ulama ludahnya di sini bukan ludah yang banyak itu ya, tetapi rik kalau bahasa Arabnya, ludah yang yang sedikit itu. Ya. Nah, wada'alahu, Rasul meludahi kedua matanya Ali lalu mendoakan kesembuhan bagi Ali. Lalu apa yang terjadi? Fabaro'a ka'allam yakun bihi waja'un. Masya Allah. Lalu langsung baro'a itu berlepas, langsung lepas sakitnya. Langsung Ali bebas dari sakit matanya. Seolah-olah tidak pernah kena sakit. Jadi langsung seketika sembuh begitu. Masya Allah ya. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, para ulama juga mengatakan yang bisa ya hanya Nabi aja. Enggak bisa ada orang datang misalkan ke orang tertentu ya lalu minta diludahi seperti ini sembuh matanya, ya enggak bisa. Ya. Nah, ini ya, mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak berlaku bagi anak keturunan Rasul ya. Nah, ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, kecuali memang orang yang Allah kehendaki ya. Nah, ya, dan itu ya ada syaratnya, orang yang beriman dan bertakwa ya, tidak sembarangan seperti zaman sekarang kan malah dukun-dukun ya yang didatangi ya. Taib ya. Sembuh langsung seolah-olah tidak ada penyakitnya. Fa'atahur rayata. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Ali bin Abi Thalib benderanya. Ya. Faqala, lalu Rasul bersabda kepada Ali, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, unfud ala rislika. Artinya lihat, unfud ala rislik, artinya berjalanlah dengan tenang. Ya. Kamu bawa bendera ini, berjalanlah maju dengan tenang. Ya. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu ya hingga kamu sampai di sahah. Sahah itu ya artinya pelataran sebenarnya ya. Pelataran benteng
mereka, benteng Yahudi, karena di perang Khaybar ini Rasul dan para sahabat sedang mengepung orang-orang Yahudi. Kamu jalan dengan tenang ke depan hingga kamu sampai di benteng mereka, di pelataran benteng mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Ya. Lalu kamu sampai di sana, ya, kamu ajak mereka untuk masuk Islam. Ya, untuk masuk Islam. Apa itu definisi Islam? Nah ini, saya kasih tanda ini ya. Islam itu artinya tunduk kepada Allah dengan berdasarkan tauhid dan terikat dengan menjalankan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kalau bahasa Arabnya al-Islam huwa istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, begitu. Ya, tapi ini yang dihafalkan ini aja dulu. Ya. Jadi Islam itu artinya ini, kalau ditanya agama Islam itu apa? Ini, tunduk pada Allah dengan tauhid, terikat dengan menjalankan ketaatan, terikat pada Allah dengan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini definisi Islam. Ya. Nah, Ali disuruh begitu, jalan tenang sampai di pelataran benteng mereka, lalu ajak mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ya, kabarkan pada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu, ya, dengan apa yang menjadi kewajiban atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Jadi ajak mereka masuk Islam. Ya. Kalau mereka mau, kabari mereka hak-hak Allah di dalam Islam itu. Ya. Lalu Rasul mengatakan, ya, fa wallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah memberi petunjuk kepadamu, ya, memberi petunjuk dengan perantaraanmu, ya, seorang laki-laki saja, ya, demi Allah, jika Allah itu, ya, memberi petunjuk dengan perantaramu kepada seorang laki-laki saja, jadi kamu itu menjadi perantara orang masuk Islam, begitu, ya, khairun laka min humurin na'am, itu, ya, jasamu membuat orang masuk Islam itu lebih baik bagimu dari humurin na'am, artinya onta merah, yang merupakan harta paling berharga bagi kalangan orang Arab. Ya, jadi jasa untuk membuat orang masuk Islam itu lebih baik, ya, prestasi itu lebih baik daripada onta merah. Tolong kasih kurung tutup sampai situ hadisnya dihafal, ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa bagi orang, ya, yang mau berdakwah, ya, mengajak orang masuk Islam, ya. Nah, kita baca ya kemudian pokok pembelajaran dari inti pelajaran dari hadis tersebut, ya. Yang pertama intinya adalah keutamaan sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat, ya, adalah orang yang paling utama dari umat Muhammad SAW. Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya Muhammad SAW. Ini tolong kasih garis bawah dulu nih. Yang pertama, kenapa mereka itu orang yang paling mulia? Ya, karena Allah memilih mereka itu untuk menemani Rasul menjadi sahabat Rasul. Ya, mereka adalah sebaik-baik sahabat untuk sebaik-baik nabi. Dan Allah telah ridho terhadap mereka semua. Allah mengatakan, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama lagi terdahulu, ya, masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Masya Allah. Dan Allah menyiapkan bagi mereka, yaitu para sahabat ini, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang besar, keuntungan, keberuntungan yang sangat besar. Surat At-Taubah ayat 100. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sahabat itu orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak boleh bagi siapapun umat Islam ini untuk mencela sahabat. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kalau ada orang
yang tega mencela sahabat, ketahuilah bahwa orang itu sesat. Ya. Dan orang itu, ya, Imam Ahmad juga mengatakan di perkataan yang lain, jika kau lihat ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, ketahuilah maka orang itu Syiah, begitu. Ya. Dan Syiah bukan dari golongan umat Islam. Ya. Penting ini ya kita pahami. Sahabat itu semuanya, ya, gelarnya itu radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Allah telah meridhoi mereka. Ayat ini sangat jelas sekali. Paham ya? Nah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan dan bersemangat dalam mengerjakan kebaikan. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada mereka pada waktu perang Khaybar bahwa akan diberikan, ya, bendera kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mereka sepanjang malam membicarakan siapa yang akan diberi bendera itu. Mereka semua radhiyallahu anhum berharap mendapatkan berita gembira tersebut sehingga bisa mencapai kedudukan itu, kedudukan dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu. Hal itu karena semangat mereka terhadap kebaikan dan tingginya tingkat keilmuan dan keimanan mereka, ya. Jadi cinta Allah yang mereka cari. Masya Allah. Ini, ya, para sahabat. Lalu yang kedua, ya, hadis ini, ya, faedah dari hadis ini yang kedua, ya, kisah penyerahan bendera kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada para sahabat. Ketika beliau menanyakan tentang Ali bin Abi Thalib untuk diberi bendera dan para sahabat mengabarkan bahwa Ali sedang sakit kedua matanya, maka beliau mengutus seorang untuk membawa Ali. Kemudian beliau meludahi kedua mata Ali sehingga hilanglah rasa sakit yang ada pada kedua mata Ali. Ini merupakan salah satu tanda kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyerahkan bendera pasukan kepada Ali dan beliau mewasiatkan untuk berjalan dengan tenang sampai di daerah orang kafir dan mengajaknya untuk masuk Islam. Dalam hadis ini ada keutamaan bagi sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi hal ini bukan berarti kita boleh untuk bersikap berlebihan terhadap Ali, ya, dan mengangkatnya melebihi kedudukannya dengan berdoa dan beristighotsah kepadanya. Apa ada orang yang berlebihan terhadap Ali? Ada, ya, orang-orang Syiah itu, ya, yang bahkan, ya, orang ekstrimnya mereka itu mengatakan Tuhannya mereka itu Ali, bukan Allah, waliyadzubillah. Nah, ini mengerikan, ya, keluar dari Islam seperti itu, ya. Karena, ya, sikap hulu seperti ini, hal itu termasuk syirik besar yang diharamkan oleh Allah. Jadi Ali itu orang yang sangat mulia. Tetapi tidak boleh kemudian kita apa? Hulu, bersikap berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ya. Taib. Ya, kemudian yang ketiga, pokok pembelajaran yang ketiga, ya, dakwah mengajak kepada Islam. Dasar Islam adalah tauhid, ya, dan itu merupakan tuntunan, ya, dari syahadat la ilaha illallah. Demikianlah semestinya bagi kaum muslimin untuk menjadikan tujuan dari jihadnya. Jadi kasih garis bawah nih, tujuan jihad ini dalam rangka memberi petunjuk dan mengajak masuk manusia kepada Islam. Jadi jihad itu, ya, tujuannya supaya orang itu masuk Islam, bukan membunuh orang, begitu. Paham ya? Ini yang banyak salah. Maka kalau ada orang mengatakan jihad itu tujuannya membunuh orang, ini salah besar. Ini tujuan dari jihad, tolong kasih garis bawah ya. Tujuan jihad itu apa? Dalam rangka memberi petunjuk dan mengajak manusia masuk Islam. Ini salah apa ini? Harusnya kebalik ini. Mengajak manusia masuk Islam gitu, bukan mengajak masuk manusia pada Islam. Ini salah tuntunan apa? Salah IID-nya, tolong dibenarkan ya. Nah, oleh karena itu disukai untuk mengajak mereka kepada Islam terlebih dahulu sebelum diperangi, meskipun dakwah telah sampai kepada mereka sebelumnya. Adapun kalau dakwah belum sampai kepada mereka, maka wajib untuk didakwahi, ya, sebelum diperangi. Jadi tujuan itu, ya, supaya masuk Islam. Kalau udah masuk Islam sudah nggak ada perang, begitu. Paham ya? Nah, maka disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pada masa kita saat ini, ya, jihad yang paling utama itu adalah dengan ilmu. Ya, kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, lalu mendakwahkan ilmu. Kenapa? Dengan 3 perkara itulah kita bisa mengajak orang masuk Islam, begitu. Paham ya? Jadi, ya, apalagi zaman sekarang nih banyak anak-anak zaman now, ya kan,
yang sukanya tiap hari aja mantengin HP, nggak tahu yang dipantengin apa, game atau apa begitu. Nah ini diajak supaya benar, supaya Islamnya benar, itu jihad, paham ya? Nah, dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan pada Ali apabila mereka menyambut seruan untuk masuk Islam agar diberitahukan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban syariat yang mesti dikerjakan seperti sholat, zakat dan lainnya. Ya, jadi mau perang pun diajak masuk Islam itu ya. Kalau sudah masuk Islam ya sudah, ya nggak usah perang karena tujuan dari jihadnya sudah tercapai. Ya. Baik, kita pindah pembahasan yang terakhir ya. Pokok pembelajaran dari yang kita baca ini, dari hadis yang kita baca kisahnya Ali, yang keempat adalah keutamaan dai. Dai itu apa sih? Siapa sih? Dai itu adalah orang yang mengajak kepada Islam. Orang yang menyeru supaya masuk Islam, atau orang yang menyeru supaya orang yang sudah Islam, Islamnya benar begitu. Ya, orang yang memberi pengetahuan supaya Islamnya benar. Nah, ini apa sih keutamaan bagi mereka? Ya, maka ini kita lihat. Kita wajib bersemangat untuk memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Karena hal itu akan menyelamatkan mereka dari neraka ketika di akhirat. Ya, dan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan kesia-siaan serta kesesatan di dunia. Jadi orang kafir itu kan sesat di dunia. Tiwas ibadah rati tompo. Lah di akhirat lebih mengerikan lagi, orang kafir itu dapat siksa. Maka kalau kita mengajak orang kafir itu masuk Islam, ini merupakan apa? Perbuatan yang sangat mulia. Lihat, dalam hal ini ada pahala yang sangat besar ketika kita mau ngajak orang masuk Islam. Nah, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersumpah dalam rangka untuk mendorong orang untuk berdakwah kepada Allah. Beliau mengatakan, wallahi fa wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada satu orang saja dengan perantara dakwah yang kamu lakukan, maka itu ya bagimu balasan yang lebih baik daripada onta merah. Artinya apa? Artinya dengan usaha yang kamu lakukan ini sehingga ada orang yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, maka balasan bagimu dari Allah itu lebih baik dari onta merah. Kenapa kok onta merah? Karena saat itu harta paling top, harta paling mahal, harta paling bagus itu adalah onta merah. Ya, sekarang mungkin kayak Ferrari. Ya, kalau dihargain ya. Jadi kalau orang, Mas mau tak kasih Ferrari, mau pasti ya kan. Tapi kalau Mas tolong dakwai orang itu, alah aku malas nggak dapat apa-apa, kan begitu. Mas tolong itu mbahnya nggak bisa ngaji, tolong diajari ngaji, alah malas. Mas itu adiknya nggak bisa baca Quran, tolong diajari baca Quran, nah lah wis sembuh. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah nggak dapat pahala. Padahal kalau kita bisa mengajak orang, ya lalu orang itu mendapatkan petunjuk hidayah karena kita akan dapat balasan yang lebih baik dari onta merah itu. Demikian ya. Nah, dan diungkapkan balasan dengan onta merah karena dia merupakan harta yang paling berharga bagi orang Arab waktu itu. Ini adalah permisalan untuk mendekatkan pemahaman karena sungguhnya pahala di akhirat tidak bisa disamai dengan satupun dari kenikmatan duniawi. Jadi di dunia dapat kemuliaan, di akhirat nanti dapat balasan yang sangat besar bagi orang yang mau mengajak kepada Islam atau mau menyadarkan temannya yang tadinya jelek supaya jadi baik, yang tadinya Islamnya tidak benar supaya jadi benar. Ini namanya dakwah, ya, ngajarin orang, ngajak orang supaya Islamnya benar. Ini insya Allah pahalanya sangat besar ya. Marilah semangat ya untuk hal itu ya. Contoh gampangnya, ada orang, ada adiknya misalkan, diajari pakai kerudung yang benar, diajari baca Al-Fatihah, diajari baca Quran yang benar ya, diajari bakti orang tua yang benar ya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, nah insya Allah pahala yang sangat besar menanti kita. Nah, evaluasinya dikerjakan ya. Nah, dikerjakan di buku khusus ya. Nanti insya Allah ketika masuk ospek ini nanti bukunya saya minta, buku tugas evaluasinya ini ya. Tolong dikerjakan. Demikian ya pelajaran yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.